Perhatikan yang B, jawablah dengan jelas dan benar. Soal yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C jika diketahui titik balik koordinatnya negatif 3,1 dan melalui titik negatif 5,2. Maka persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah 6/4 X ditambah 13/4. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah. Halaman 231, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Bab yang kelima, persamaan dan fungsi kuadrat. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan soal pada halaman 231. Yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C jika diketahui titik balik negatif 3,1 dan melalui titik negatif 5,2. Perhatikan fungsi kuadrat, fungsinya Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP, karena yang diketahui titik baliknya. Perhatikan titik baliknya yaitu negatif 3,1, di mana XP ini yaitu negatif 3 nilainya, kemudian YP-nya sama dengan 1. Maka substitusi XP negatif 3 dan YP sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi XP kemudian dikuadratkan ditambah YP. Maka Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi, perhatikan nilai XP-nya negatif 3 kemudian dikuadratkan ditambah nilai YP-nya yaitu 1. Maka Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi negatif 3 itu sama dengan ditambah 3 kemudian dikuadratkan ditambah 1. Selanjutnya perhatikan pernyataan dan melalui titik negatif 5,2. Maka negatif 5 ini sebagai nilai X, 2 ini sebagai nilai Y. Maka perhatikan persamaannya, Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 kemudian dikuadratkan, selanjutnya ditambah 1. Kita substitusi nilai X-nya dengan negatif 5, Y-nya dengan 2. Maka perhatikan Y-nya 2 sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3, X-nya substitusi dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah 3 kemudian dikuadratkan ditambah 1. 2 dikurangi 1 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan A. Perhatikan negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2 kemudian dikuadratkan. 2 dikurangi 1 hasilnya 1 sama dengan negatif 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikali A yaitu menjadi 4A. Maka nilai A-nya sama dengan 1/4. Selanjutnya substitusikan nilai A sama dengan 1/4 ke persamaan. Di sini A-nya udah kita ketahui 1/4 ke persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan ditambah 1. Berarti ke persamaan yang di atas yang ini. Maka Y sama dengan A-nya 1/4 dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan ditambah 1. Maka Y sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, berarti X ditambah 3 dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian ditambah 1. Maka Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Kemudian 1/4 dikalikan 6X berarti 6/4X. Kemudian ditambah 1/4 dikali 9 berarti 9/4 sama dengan 1.
Maka perhatikan 9/4 ditambah 3/4, 9/4 ditambah 1 itu sama dengan 9/4 ditambah 1/4. Hasilnya sama dengan 13/4. Maka persamaannya Y sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah 6/4 X ditambah 13/4. Selanjutnya soal nomor 2, Y. Kurva suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 4,0 dan 6,0. Jika kurva melalui titik 3,-9, tentukan persamaan kurva. Perhatikan kurva memotong sumbu X di titik 4,0 dan 6,0. Berarti nanti 4 itu sebagai P, kemudian 6 itu sebagai Q. Maka persamaan kurvanya Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi P dikali Q X dikurangi Q. Maka kita substitusi P-nya dengan 4, Q-nya dengan 6. Maka Y sama dengan A dikali X dikurangi P. Berarti X dikurangi 4. Kemudian dikali X dikurangi Q. Berarti X dikurangi 6. Kurva melalui titik 3,-9. Di sini ada pernyataannya kurva melalui titik 3,-9. Maka 3 itu nanti sebagai X, -9 sebagai Y. Maka perhatikan persamaannya. Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi 4, kemudian dikali X dikurangi 6. Maka Y-nya yaitu -9. Berarti -9 sama dengan A dikali dalam kurung X-nya sama dengan 3. 3 dikurangi 4, berarti X dikurangi 6, 3 dikurangi 6. Berarti -9 sama dengan A, 3 dikurangi 4, -1. 3 dikurangi 6, hasilnya -3. -1 dikalikan -3, hasilnya 3, dikalikan A, hasilnya 3A. Sama dengan -9, maka nilai A-nya sama dengan -3. Yaitu -9 dibagi dengan 3, hasilnya -3. Jadi persamaan kurvanya Y sama dengan A. Perhatikan persamaan yang di atas. Y sama dengan A dikali X dikurangi 4, kemudian dikalikan X dikurangi 6. Berarti Y sama dengan -3. A-nya disubstitusi dengan -3, dikalikan X dikurangi 4, dikalikan X dikurangi 6. Atau Y sama dengan -3, X dikurangi 4 dikali dengan X dikurangi 6, yaitu X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24. Maka Y sama dengan -3 dikalikan X kuadrat, berarti -3X kuadrat. Kemudian -3 dikalikan dengan -10X, berarti positif 30X. -3 dikalikan positif 24, berarti -72. Maka persamaannya Y sama dengan -3X kuadrat ditambah 30X dikurangi 72. Selanjutnya soal nomor 3. Kurva suatu fungsi kuadrat melalui titik-titik 1,3, 5,-5 dan -2,-12. Jika sumbu simetris sejajar sumbu Y, tentukan persamaan fungsi tersebut. Berarti sumbu simetris sejajar sumbu Y. Maka persamaan kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Perhatikan melalui 1,3. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 3. Maka A dikalikan X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah B dikali X berarti B dikali 1 ditambah C sama dengan 3. Maka hasilnya A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian melalui titik 5,-5, berarti X-nya 5, Y-nya -5. Maka A dikalikan 5 kuadrat ditambah B dikalikan 5 ditambah C sama dengan -5 nilai Y-nya. Maka 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan -5. Misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya melalui titik -2, -12. Berarti X-nya -2, Y-nya -12. Maka A dikalikan -2 kuadrat ditambah B dikalikan -2 ditambah C sama dengan -12. Ini menjadi 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan -12.
Ini sebagai persamaan yang ketiga. Perhatikan persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Persamaan pertamanya A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Kemudian persamaan keduanya 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan negatif 5. Kita akan eliminasi variabel dari C. Maka A dikurangi 24A berarti 25A berarti negatif 24A. Kemudian B dikurangi 5B berarti negatif 4B. C dikurangi C hasilnya 0. 3 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 3 ditambah 5 yaitu 8. Misalkan ini sebagai persamaan yang keempat. Kemudian persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Perhatikan, kita akan eliminasi nilai dari C. Persamaan yang pertamanya A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Persamaan yang ketiganya 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 12. Kita kurangi. Maka A dikurangi 4A hasilnya negatif 3A. B dikurangi negatif 2B hasilnya 3B. C dikurangi C hasilnya 0. 3 dikurangi negatif 12 hasilnya 15. Berarti negatif 3A ditambah 3B sama dengan 15. Ini sebagai persamaan yang kelima. Perhatikan persamaan keempat dan persamaan yang kelima. Persamaan keempatnya negatif 24A dikurangi 4B sama dengan 8. Kemudian negatif 3A ditambah 3B sama dengan 15. Kita akan eliminasi variabel dari B. Maka persamaan keempatnya kita kali 3 sehingga hasilnya menjadi negatif 72A dikurangi 12B sama dengan 24. Kemudian persamaan yang kelimanya kita kali 4 berarti menjadi negatif 12A ditambah 12B sama dengan 60. Maka kita jumlahkan karena kita akan mengeliminasi variabel dari B. Negatif 72A ditambah negatif 12A itu sama dengan negatif 84A. Negatif 12B ditambah 12B hasilnya 0. 24 ditambah 60 hasilnya 84. Sehingga A-nya sama dengan 84 dibagi dengan negatif 84 hasilnya negatif 1. A-nya udah kita peroleh hasilnya negatif 1. Selanjutnya substitusikan A yang negatif 1 ini ke persamaan. Jadi bisa ke persamaan yang keempat, bisa ke persamaan yang kelima. Misalkan kita ke persamaan yang kelima. Ini ke persamaan yang kelima. Berarti negatif 3A ditambah 3B sama dengan 15. Itu sama dengan negatif 3 dikalikan A-nya negatif 1 ditambah 3B sama dengan 15. 3 negatif 3 dikalikan negatif 3 hasilnya 3. 3 ditambah 3B sama dengan 15. Maka 3B sama dengan 15 dikurangi 3 hasilnya 12. B-nya sama dengan 12 per 3 hasilnya sama dengan 4. A-nya udah kita ketahui negatif 1, B-nya udah kita ketahui 4. Maka substitusi A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 4 ke salah satu persamaan 1, 2, 3. Misalkan kita ke persamaan yang pertama, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 3. A-nya negatif 1 ditambah B-nya 4 ditambah C sama dengan 3. Negatif 1 ditambah 4, 3. Ditambah C sama dengan 3 sehingga nilai C-nya 3 dikurangi 3 yaitu 0. Jadi persamaan fungsinya, perhatikan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Kita substitusi A-nya dengan negatif 1 sehingga menjadi negatif X kuadrat. Kemudian B-nya dengan 4 berarti ditambah 4X. Kemudian ditambah C-nya 0. Berarti Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Perhatikan soal pada halaman 231. Yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C jika diketahui titik balik negatif 3,1 dan melalui titik negatif 5,2. Perhatikan fungsi kuadrat, fungsinya Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP karena yang diketahui titik baliknya. Perhatikan titik baliknya yaitu negatif 3,1 di mana XP ini yaitu negatif 3 nilainya, kemudian YP-nya sama dengan 1. Maka substitusi XP negatif 3 dan YP sama dengan 1 ke persamaan
Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi XP kemudian dikuadratkan ditambah YP. Maka Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi. Perhatikan nilai XP-nya negatif 3. Kemudian dikuadratkan ditambah nilai YP-nya yaitu 1. Maka Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi negatif 3 itu sama dengan ditambah 3 kemudian dikuadratkan ditambah 1. Selanjutnya perhatikan pernyataan dan melalui titik negatif 5,2. Maka negatif 5 ini sebagai nilai X, 2 ini sebagai nilai Y. Maka perhatikan persamaannya, Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 kemudian dikuadratkan, selanjutnya ditambah 1. Kita substitusi nilai X-nya dengan negatif 5, Y-nya dengan 2. Maka perhatikan Y-nya 2 sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3, X-nya substitusi dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah 3 kemudian dikuadratkan ditambah 1. 2 dikurangi 1 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan A. Perhatikan negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2 kemudian dikuadratkan. 2 dikurangi 1 hasilnya 1 sama dengan negatif 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikali A yaitu menjadi 4A. Maka nilai A-nya sama dengan 1/4. Selanjutnya substitusikan nilai A sama dengan 1/4 ke persamaan. Di sini A-nya udah kita ketahui 1/4. Ke persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan ditambah 1. Berarti ke persamaan yang di atas yang ini. Maka Y sama dengan A-nya 1/4 dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan ditambah 1. Maka Y sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, berarti X ditambah 3 dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian ditambah 1. Maka Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Kemudian 1/4 dikalikan 6X berarti 6/4X. Kemudian ditambah 1/4 dikali 9 berarti 9/4 sama dengan 1. Maka perhatikan 9/4 ditambah 3/4, 9/4 ditambah 1 itu sama dengan 9/4 ditambah 1/4. Hasilnya sama dengan 13/4. Maka persamaannya Y sama dengan 1/4X kuadrat ditambah 6/4X ditambah 13/4. Selanjutnya perhatikan soal nomor 5. Tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di negatif 1,0 dan mempunyai titik puncak 1,4. Maka fungsi kuadratnya itu sama dengan Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP kemudian dikuadratkan ditambah YP. Perhatikan titik puncak. Titik puncaknya di 1,4. Maka XP-nya itu sama dengan 1. Nilai YP-nya berarti sama dengan 4. Jadi ini sebagai XP, ini sebagai YP. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP ditambah Y dikali P. Y-nya sama dengan A. Kita substitusi XP-nya dengan 1. Maka X dikurangi XP itu X dikurangi 1 kemudian dikuadratkan. Ini. Kemudian ditambah dengan YP-nya yaitu nilainya 4. Karena memotong sumbu X di negatif 1,0. Jadi ini perhatikan pernyataannya. Maka negatif 1 itu sebagai X, 0 itu sebagai Y. Maka persamaan Y sama dengan A dikalikan X dikurangi 1 kemudian dikuadratkan ditambah 4. Y-nya kita substitusi dengan 0. Berarti 0 sama dengan A dikalikan X-nya substitusi dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikurangi 1 dipangkatkan 2 ditambah 4. Maka 0, 4 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka 0 dikurangi 4 sama dengan A dikali
Negatif 1 dikurangi 1 hasilnya negatif 2, kemudian dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. 4 dikalikan A hasilnya 4A. Itu sama dengan 0 dikurangi 4 negatif 4. Maka nilai A-nya sama dengan negatif 4 dibagi 4. Hasilnya sama dengan negatif 1. Selanjutnya substitusikan nilai A yang negatif 1 ini ke persamaan Y sama dengan A dikalikan X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 4. Berarti persamaan yang di atas ini. Maka Y sama dengan negatif 1 dikalikan X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 4. Maka perhatikan X dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Maka dikalikan dengan negatif 1 kemudian ditambah 4. Maka Y sama dengan negatif 1 dikalikan X kuadrat negatif X kuadrat. Negatif 1 dikalikan negatif 2 berarti positif 2X. Negatif 1 dikalikan positif 1 hasilnya negatif 1 ditambah 4. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Maka persamaan parabolanya yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.